Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Fadel Muhammad dengan NIM 222520094, kelas TIB semester 5, akan mempresentasikan salah satu kasus serangan DDoS yang pernah terjadi di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan jaringan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu layanan jaringan, situs web, atau server. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri target dengan lalu lintas palsu secara terus-menerus sehingga server kewalahan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Cara kerja DDoS adalah dengan mengirimkan fake traffic atau lalu lintas palsu ke suatu sistem atau server secara terus-menerus. Dampaknya server tersebut tidak dapat mengatur seluruh traffic sehingga menyebabkan down. Dalam landscape teknologi informasi kontemporer, keamanan digital telah menjadi isu krusial yang menentukan ketahanan sebuah organisasi. Penyerangan cyber bukan lagi sekedar ancaman teoritis, melainkan realitas yang dapat menghancurkan infrastruktur digital dalam hitungan menit. Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan digital yang pesat, kini menghadapi tantangan kompleks dalam melindungi ekosistem digital. Sektor teknologi informasi, transportasi daring, dan platform digital menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan cyber yang semakin canggih. Salah satu serangan DDoS yang pernah terjadi adalah penyerangan situs DPR RI atau dpr.go.id. Untuk linknya bisa dilihat link dari website cyberthreat.id. Penyebab situs web DPR tidak dapat diakses. Inti dari berita tersebut adalah pada 24 Juni 2020, situs DPR RI atau dpr.go.id mengalami serangan cyber yang menyebabkan situs tersebut tidak dapat diakses selama beberapa jam. Pelaku dari penyerangan ini adalah Anonymous yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ini melalui akun Twitternya. Dalam tweetannya, ia mengatakan peretasan dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI http dpr.go.id telah menjadi hashtag offline oleh hashtag Anonymous, hashtag #TangoDown, hashtag #LULS. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dapat mengancam atau mengubah ideologi negara. Tulis protes dalam bahasa Inggris. Setelah adanya koordinasi antara BSSN, Pustadin DPR, dan Telkom, situs tersebut akhirnya dapat dipulihkan dan kembali normal setelah sekitar 8 jam mengalami gangguan. Analisis serangan. Kasus ini merupakan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, dan ini dapat dikonfirmasi dari beberapa karakteristik. 1. Metode digunakan. Serangan DDoS yang dilakukan menggunakan teknik flooding atau pembanjiran, di mana server dibanjiri dengan lalu lintas palsu dalam jumlah besar. Ini berbeda dengan serangan seperti defacement yang hanya mengubah tampilan website, atau data breach yang merupakan pencurian data. 2. Dampak utama dari serangan ini adalah ketidaktersediaan layanan atau situs tidak dapat diakses, yang merupakan ciri khas serangan DDoS. Tidak ada indikasi adanya pencurian data atau modifikasi konten website. Skala serangan kata distributed dalam DDoS mengindikasikan serangan dilakukan dari berbagai sumber dalam bersamaan. Kemungkinan menggunakan botnet yang membuatnya lebih sulit untuk diblokir dibandingkan serangan DOS biasa. Yang terakhir, motif serangan. Serangan ini bersifat demonstratif atau bertujuan untuk melumpuhkan akses yang sejalan dengan motif umum serangan DDoS sebagai bentuk
bentuk protes digital atau hacktivism. Alasan mengapa dikategorikan DDoS attack. Pertama, sifat gangguan bersifat temporary dan tidak merusak data. Yang kedua, fokus serangan pada availability atau ketersediaan sistem. Ketiga, BSSN sendiri mengkonfirmasi jenis serangan adalah DDoS. Yang keempat, penanganan yang dilakukan berfokus pada mitigasi lalu lintas data. Yang terakhir, waktu pembelian yang relatif cepat setelah mitigasi dilakukan. Sekian dari presentasi saya mengenai salah satu kasus penanganan DDoS yang pernah terjadi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.